Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 62 ayat 2. Demikianlah dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa kita dan bagaimana kita, itu akan dikenal dari cara kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, kita sulit sekali untuk memiliki identitas yang murni adalah diri kita. Awalnya kita adalah baik, tapi karena situasi, akhirnya kita menjadi tidak baik. Awalnya kita bisa bertahan menjadi diri kita sendiri, tetapi karena adanya pengaruh, maka kita mulai berubah dari jati diri kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengaruh lingkungan, pengaruh tempat itu membuat kita ikut terpengaruh. Karena itu sering kita mengatakan, bagaimana aku bisa bertahan sedangkan di sekitarku banyak orang-orang yang tidak baik, banyak orang-orang yang tidak taat, banyak orang-orang yang jahat. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentukan sikap kita, tentukan jati diri kita, kemana kita. Kita harus memilih, supaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini jelas. Agar bangsa-bangsa melihat kebenaranmu. Kita mau hidup benar bukan karena orang di sekitar kita. Kita mau hidup benar karena Allah adalah benar, karena Tuhan kita itu benar. Sehingga kita sebagai umatnya, sehingga kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup benar, supaya orang yang melihat, supaya lingkungan yang melihat dapat menyatakan bahwa hidup kita adalah benar. Sehingga mereka mau melihat kebenaran itu dan turut ikut serta dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa kita? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak berharga karena kita ini adalah dari debu tanah. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran, maka kemuliaan diberikan kepada kita, melebihi kemuliaan raja, melebihi kemuliaan para petinggi-petinggi. Karena hidup kita itu lebih berharga daripada jabatan, hidup kita itu lebih berharga daripada harta. Karena itu mari kita hidupi kehidupan kita di dalam kebenaran yang daripada Allah, supaya ketika kita hidup benar, maka kemuliaan Allah akan terpancar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perubahan nama, perubahan panggilan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Umat Allah itu adalah perubahan nama, dari yang tidak dikenal menjadi dikenal, yang tadinya adalah penipu. Namun ketika Allah bersama dengan dia, melakukan pergelutan dengan dia, Allah mengganti namanya. Yakub menjadi Israel, yang adalah pahlawan Tuhan. Demikian dengan kita. Jika kita mampu bertahan di dalam kebenaran dan kita mampu memperlihatkan, menyatakan kemuliaan Allah, maka Allah sendirilah yang akan menentukan nama untuk kita. Karena itu, tetaplah berjalan di jalan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia untuk melakukan kebenaran, karena Engkau telah memberikan kemuliaan kepada kami, dan Engkau telah mengganti nama kami, mengganti status kami dari hamba menjadi anak, dari orang yang berdosa menjadi orang yang penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau memakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berduka, Engkau Tuhan memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes, tetap pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dari kami, Horas.